Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Supriyadi, BP 23111152630215. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek saya. Proyek saya itu adalah membaca sebuah PDF supaya bisa di kolom-kolomkan apa saja pembuatnya, judulnya, abstraknya, dan lain-lainnya. Baik, pada proses pertama seperti yang terlihat di atas, itu adalah untuk menginstal PDF-nya. Itu adalah NLTK-nya. Ini adalah selanjutnya itu adalah sastrawinya, yaitu untuk membaca bahasa Indonesia. Selanjutnya itu adalah Senset Transformers. Selanjutnya adalah Files CPU. Baik, setelah selesai diinstal, maka ia akan langsung masuk ke dalam import library-nya. Setelah library diimport, maka ia akan mendownload semua data NLK-nya, dan setelah data NLK di-download, ia akan mencek setiap versi yang telah di-download tadi atau di-input tadi, versi berapa yang digunakan. Setelah itu ia akan mengganti GPU-nya menjadi CPU. Karena GPU tidak tersedia, maka ia akan langsung menggantinya menjadi CPU. Setelah CPU diganti, maka ia akan membuat stemmers. Setelah stemmer dibuat, maka ia akan juga membuat model endbending-nya. Setelah model endbending dibuat, maka ia akan menguji coba endbending-nya. Setelah endbending dibuat, ini adalah untuk menjalankan Google Drive-nya. Mungkin agak lama. Connect to Google Drive. Okay. Ini adalah untuk menguji face-nya, apakah berapa jumlah face-nya atau total dari seluruh jumlah data di dalam face tersebut. Mungkin agak lama karena mendownloadnya mungkin banyak. Oke, masuk ke dalam Google Drive. Oke, dah. Oke. Maka ia akan menampilkan ini dari kode hal tersebut. Ya, berarti ya telah berhasil, kode tersebut berhasil masuk ke dalam drive-nya. Selanjutnya itu adalah untuk load PDF. Ini adalah untuk install PDF-nya jika belum terpasang, tapi pada tahap tadi sudah terpasang tapi ya harus menginstal lagi. Ini adalah untuk menginstal library-nya. Ini adalah untuk memuat Google Drive-nya. Ini adalah untuk patch-nya. Ini biasanya dari semua kode saya ini harus ada, karena ini adalah untuk menyimpan dan mengambil datanya. Ini adalah untuk mencari PDF secara otomatis atau mengambilnya secara mengambilnya. Ia akan mengambil file PDF pertama. Setelah diambil, ia akan membuka filenya dan membaca informasi PDF tersebut. Setelah dibaca, ia akan mengekstrak semua halaman. Setelah diekstrak, ia akan membuat data frame. Setelah data frame dibuat, ia akan menampilkan isi dari halaman pertama, dan ia akan membuat hasil statik atau hasil dari dokumen tersebut, dan ia akan menyimpan hasilnya ke dalam yang tadi. Baik, saya jalankan. Selanjutnya itu adalah ia akan menutup PDF. Tidak kesalahan. Oh, tidak. Match session. Setelah hasil disimpan, ia akan menutup PDF dan ia akan membuat kesimpulannya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ia akan menginput PDF secara otomatis, dan ia akan memilih PDF pertama, dan setelah itu ia akan membaca dan membuat hasil dari apa yang telah ia baca, seperti penulis, judul, abstrak, dan hal-hal lain. Ini adalah contohnya, ini adalah judulnya, ini adalah penulisnya, ini adalah abstraknya, ini adalah kuncinya, dan ini adalah hasil dari statiknya. Baik, selanjutnya masuk saja ke dalam kode ketiga. Baik, ini untuk membaca, atau ini adalah untuk membaca bahasa Indonesia. Apabila ada bahasa atau kata-kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, maka ia akan menerjemahkan atau membaca kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Baik, ini seperti biasa dari step kode. Baik, selanjutnya itu pada tahap ini adalah untuk prosesnya. Prosesnya yang pertama kali adalah mengubah semua kata atau seluruh kalimat menjadi huruf kecil, dan menghapus semua angka-angka dan URL, menghapus email, menghapus tanda baca, menghapus karakter selain huruf, dan menghapus spasi berlebih, dan stop word, remote verb, dan steaming-nya. Setelah diproses, ini adalah perintah untuk menjalankan prosesnya. Setelah dijalankan, ia akan memproses. Maka setelah diproses, ia akan menampilkan hasil. Setelah hasil berhasil didapatkan, maka ia akan menampilkan statiknya. Setelah statik dijalankan dan ia berhasil, maka ia akan disimpan. Setelah disimpan, ia akan menampilkan contoh dari hasil yang telah ia dapat. Ini adalah kode yang saya jalankan tadi. Baik, ini jumlah statis, ini data berhasil disimpan, maka ia berhasil disimpan ke dalam outputnya, ke dalam output dengan hasil processing GCF. Ini contoh hasilnya. Baik, selanjutnya kode keempat, yaitu yang pertama itu adalah seperti biasa menginstal, karena di setiap kode menginstalnya beda-beda. Ini adalah untuk menginstal
dan change dan tag splitters. Selanjutnya itu adalah import library. Ini adalah step kode. Ini adalah untuk membaca hasil dari tag processing tadi. Setelah hasil dibaca, maka ia akan menggabungkan seluruh halaman dari hasil yang telah didapat. Hasil yang telah didapat. Setelah dibaca, ia akan membuat tag splinternya. Ini adalah kode untuk splinternya. Itu untuk chunk size-nya saya buat 500 dan chunk overlaps-nya saya buat 100. Ini untuk membuat chunk-nya. Setelah chunk dibuat, maka ia akan melihat chunk pertama. Setelah itu ia akan memilih chunk 5 teratas atau 5 pertama. Setelah itu ia akan membuat data frame chunk. Setelah dia membuat data frame chunk, maka ia akan menambahkan static chunk-nya. Setelah static ditambahkan, maka ia akan melihat berapa panjang masing-masing chunk tersebut. Setelah ia melihat atau membaca masing-masing chunk, ia akan menampilkan chunk paling terakhir sekali. Setelah itu ia akan memvalidasi chunk tersebut. Setelah divalidasi, ia akan menyimpan chunk ke dalam tugas besar dan di 23 strip 0215 slash output slash dengan hasilnya itu adalah chunk dengan outputnya adalah chunk CSV. Setelah itu ia akan menampilkan hasil akhir. Ini adalah kode yang saya jalankan tadi. Ini adalah contoh dari hasil yang sesudah dijalankan. Oke, ini adalah chunknya, jumlah kata. Ini chunk terakhirnya. Ini adalah chunk terakhir. Ini adalah jumlah validasi. Setelah itu masuk ke dalam kode kelima. Masuk saja ke dalam file kelima. Ini adalah untuk menginstal transformers atau sentences. Setelah itu diinstal, maka ia akan melanjutkan prosesnya ke dalam menginstal OS, NumPy dan Pandas. Setelah itu ia akan menginstal Google Form. Ini ada step kode. Setelah itu ia akan membaca hasil dari text chunking. Setelah dibaca, ia akan menampilkan informasi data. Setelah ia menampilkan informasi data, ia akan menjalankan model endbending. Setelah endbending dijalankan, maka ia akan membuatkan endbendingnya. Setelah endbending dibuat, maka ia akan menampilkan informasi dari endbending tersebut. Setelah informasi ditampilkan, maka ia akan melihat endbending yang pertama kali. Ini adalah contohnya, dan ini adalah endbending pertama kalinya. Endbending pertama. Setelah endbending pertama ditampilkan, maka ia akan menambahkan endbending ke dalam data frame. Setelah ditampilkan, ia akan menyimpan endbending dengan format yaitu NPY. Setelah disimpan, maka ia juga akan menyimpan data frame-nya dengan format PKL. Setelah data frame disimpan, maka ia akan menampilkan contoh dari data yang telah ia lakukan tadi. Dan selanjutnya itu ia akan melakukan static endbending. Setelah static ditampilkan, maka ia akan menguji similarity-nya, dan yaitu ia akan menampilkan hasil akhirnya. Setelah itu, ini adalah contoh dari kode ke-6. Pada kode ini itu adalah vector database phase. Seperti judul, ia akan menginstal phase CPU. Setelah itu, ini terjadi penambahan yaitu adalah import phase. Ini sama. Dan ini juga sama. Seperti biasanya, kode ini akan membaca hasil dari pencarian yang dilakukan sebelumnya. Ia akan membaca di kode ini, maka ia akan membaca metadatanya, memastikan apakah formatnya FLAT32, dan membuat index phase-nya. Setelah index phase dibuat, ia akan menambahkan embedding ke dalam index. Setelah selesai embedding ditambahkan ke index, maka ia akan menampilkan informasi dari embeddingnya. Setelah informasi ditampilkan, maka ia akan menyimpan hasil embeddingnya. Setelah itu ia akan menyimpan metadatanya. Setelah metadata disimpan, maka ia akan menguji pencarian vektornya. Setelah menguji, maka ia akan menampilkan hasil dari pencarian. Setelah hasil pencarian ditampilkan, ia akan menampilkan validasi vektor database-nya. Setelah ditampilkan, maka ia akan menampilkan contoh dari chunk-nya. Ini adalah contohnya. Ini adalah untuk generate of hasil. Ini adalah untuk menampilkan Excel-nya. Baik, selanjutnya semantic search. Ini adalah untuk menginstal phase CPU sentences transformers. Ini adalah terjadi perubahan, tidak seperti sebelumnya. Ia menginstal sama seperti sebelumnya, ia juga menginstal phase. Ini seperti biasa, ini adalah untuk mengambil atau menyimpan atau supaya datanya bisa dibaca. Baik, ini akan membaca hasil data yang telah dijalankan pada Google Colab sebelumnya. Setelah itu, ia akan membaca metadatanya, ia akan menjalankan embeddingnya. Setelah itu, ini adalah untuk menginput pertanyaan, seperti memasukkan pertanyaan ke dalam tersebut. Maka setelah itu ia akan membuat query embeddingnya. Setelah ia membuat query embedding, maka ia akan melakukan pencarian. Contoh logikanya, pada tahap ini saya memasukkan sebuah pertanyaan, contoh bagaimana hasil penelitian. Maka embedding akan membuat query. Setelah query dibuat, maka ia akan melakukan pencarian dari pertanyaan saya tadi. Dan apabila hasil berhasil, maka pencarian berhasil dilakukan. Kalau tidak, ia akan error. Setelah itu ia akan menampilkan hasil pencariannya. Setelah hasil pencarian ditampilkan, maka ia akan membuat data frame hasilnya. Setelah data frame dibuat, maka ia akan menyimpan hasilnya ke dalam tugas besar dan output dengan hasil akhir itu
GCF. Setelah itu ia akan menyimpan hasil terbaik. Setelah ia menyimpan hasil terbaik, maka ia akan menampilkan statiknya. Setelah itu ia akan memvalidasinya. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari Google Excel atau GCF. Baik, selanjutnya itu kode ke-8. Baik, tadi terjadi error. Baik, ini adalah seperti biasa, ini tidak ada installnya lagi karena ia hanya mengambil hasil dari program data sebelumnya. Baik, ini adalah contohnya. Ini adalah datasetnya. Maka seperti biasa, ini adalah setiap kode dan ini adalah setiap kode. Ini adalah untuk membuat foldernya apabila folder belum ada, dan ia akan membaca hasil dari semantic search. Setelah dibaca, maka ia akan menampilkan hasil pencariannya terlebih dahulu. Maka ia akan memilih top 5 hasil terbaik. Setelah itu ia akan memilih top 3 cang menjadi sebagai konteks. Setelah itu ia akan menampilkan service konteks. Setelah ditampilkan, maka ia akan membuat semua model, yaitu dengan sebuah model yaitu adalah Venn TS. Setelah itu ia akan membuat informasi model. Setelah itu informasi model dibuat, ia akan membuat input pertanyaan dari pengguna. Setelah itu ia akan membuat from rex-nya. Setelah from dibuat, maka ia akan menampilkan prompt tersebut. Setelah prompt tersebut ditampilkan, ia akan menampilkan informasi dari prompt tersebut, berapa panjang konteks, berapa jumlah kata konteks, berapa panjang prompt, berapa jumlah kata prompt, yaitu adalah output dari informasi prompt. Setelah itu ia akan memvalidasi konteks. Setelah ia selesai memvalidasi, ia akan memvalidasi pertanyaan. Setelah itu ia akan menampilkan informasi dari hasil. Setelah itu ia siap menggenerate. Setelah siap digenerate, ia akan menjawab menggunakan Flam TS. Setelah itu ia akan menyimpan hasil jawaban supaya bisa digunakan untuk Google Colab selanjutnya. Setelah itu ia akan menampilkan top 5 konteks sebagai contoh. Dan setelah itu ia akan menampilkan informasi hasil. Setelah informasi hasil, ia juga akan menampilkan validasi hasil. Setelah validasi hasil tampil, maka ia akan membuat ringkasannya. Setelah ringkasan dibuat, maka ia akan menyimpan hasil questing answering-nya. Setelah itu ia akan menyimpan ke dalam dengan output CSV. Setelah itu ia akan menampilkan data hasil. Setelah itu ia akan menampilkan metadata system. Setelah metadata system ditampilkan, ia akan menampilkan status system. Ini contohnya, ini informasi model, input pertanyaan. Saya menanyakan tadi apa isi dokumen ini, dan ia menjawab ini pertanyaan, jawaban, informasi prompt, dan yang lainnya. Ini adalah jawabannya. Ini adalah untuk memvalidasi hasil akhirnya, apakah pertanyaan itu valid atau tidak. Dan ini adalah ringkasannya. Baik, selanjutnya itu adalah kode terakhir, yaitu evaluations atau evaluations. Ini adalah untuk menginstal Matplotlib. Selanjutnya itu adalah menginstal. Ini ada perubahan, ia tidak menginstal Face lagi, tapi ia menginstal Matplotlib pgplots. Ini seperti biasa dari step ini untuk output ataupun untuk input dari hasil dari Google Colab sebelumnya. Ia akan membaca hasil dari questing answer. Setelah hasil questing dibaca, maka ia akan membaca hasil dari semantic search. Setelah itu ia akan menampilkan informasi data. Setelah itu ia akan memvalidasi data. Setelah validasi data, ia akan menampilkan informasi model. Setelah itu ia akan menghitung metrik evaluasi. Setelah metrik dihitung, ia akan menampilkan hasil evaluasi. Setelah itu ia akan membuat data frame evaluasi. Setelah data frame dibuat, maka ia akan memvalidasi nilai. Setelah validasi nilai, ia akan membuat grafik similarity score. Setelah itu ia akan membuat grafik distension. Setelah grafik distension dibuat, maka ia akan membuat grafik response time. Setelah itu ia akan menampilkan hasil ringkasan perform. Setelah itu ia akan menyimpan hasil evaluations. Setelah menyimpan hasil evaluation, maka ia akan menampilkan hasil data dari evaluation. Setelah itu ia akan menampilkan status dari komponen sistem tersebut. Setelah itu ia akan menampilkan lokasi file hasil. Setelah komponen menampilkan lokasi file hasil, maka ia akan membuatkan pesan penutup. Ini adalah contoh hasil dari kode evaluations. Ini harus dibuatkan, harus ditekan terlebih dahulu supaya bisa. Baik, ini adalah untuk menampilkan zip-nya. Baik, karena sebelumnya karena datanya karena Google Drive-nya belum muncul, maka ini terjadi error. Harus connect terlebih dahulu. Apabila sudah connect, maka ia akan bisa dijalankan kembali. Baik, karena menunggu ini. Oke, ini adalah Elliot Gates Ellows. Oke. Ini adalah contoh-contoh. Ini adalah similarity-nya. Ini adalah distance setiap hasil semantiknya. Oke, ini adalah response time system. Ini adalah hasil akhir. Ini adalah hasilnya, dan ini adalah contoh dari GF-nya dan statusnya berhasil. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata ataupun
saya dalam menyampaikan kurang tepat ataupun masih kurang dalam penyampaian, saya Doni Supriyadi meminta maaf kepada Bapak. Saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.